Lagi sibuk apa nih sekarang Mas ini? Sekarang gua ada beberapa kerjaan project lagi mau mulai something yang baru lah kecil-kecilan. Terus olahraga. Sekarang gua lagi suka Muay Thai. Terus angkat beban di rumah itu udah lama. Terus main sama kucing. Oh sometimes gua masak soalnya apa ya? Gua ada sedikit berbeda pola makannya dari orang pada umumnya. Lalu apalagi ya? Udah sih itu aja sih. Oh ya. Ya, sama ya sesekali mancing lah. Kucingnya di bawah nggak tuh? Ada di situ. Ah, Itu kucing di rumah kucing ke-6 gua. 6. Yang di sini, yang di Bandung, di Jakarta ada lagi. Itu lagi. Iya. Oke, cat over. By the way itu kucingnya tuh gua nemu di base campnya Burger Kill. Jadi dia terkurung udah beberapa hari, jatuh dari loteng. Kayaknya induknya tuh beranak di loteng. Ah, Terus nggak tahu gimana dia jatuh dan base camp tuh sempat beberapa hari tuh nggak ada aktivitas kosong. Jadi dia terkurung beberapa hari tuh nggak makan, nggak ya inilah maksudnya terpisah dari induknya lah. Terus pas gue datang ada yang heong-heong udah lemes gitulah. Terus matanya udah belekan. Gue bawa ke dokter hewan. Oh ini kayak sekitar 3 mingguan gitu. ya. Jadi masih butuh di apa kasih susu kan. Terus gue cari tahu apa sih yang susu yang cocok buat ini gantiin apa susu dari induknya kan. Udah susu kambing. Ah, Jadi sampai dia umur 2 bulan tuh gue kasih susu kambing dulu ya. Gitulah. jadinya imun dia sekarang kuat dah. Iya bener. Bisa ngembek kau dia. Bisa ngembek makan daun. Vegan loh. Enggak. Burger Kill, kabarnya bagaimana? Burger King sekarang kita lagi mau rilis album baru nih, album ketujuh. Tahun 7. Jadi sekarang itu prosesnya lagi di fase mixing. Setelah itu mastering. Dan kalau yang sisi lainnya kita juga lagi ngembangin artworknya juga untuk album. Oke. Jadi dan persiapan agenda setelah rilis album. Yes. Dan tahun ini kita juga di 30 tahun kan sebagai King itu. Jadi ya kita juga ada beberapa agenda yang kita siapin untuk momen 30 tahunnya Burger King. Oh, ntar bisa di-spill apa enggak tuh ntar? Bisa dikit. Pertanyaan selanjutnya aja ya. Iya. Kalau Mas Agung lagi sibuk apa nih selain bermusik? Selain bermusik, saya banyaknya kalau sekarang banyak habisin waktunya untuk ngajar. Jadi saya ngajar di sekolah musik, Agici Music School. Sekolah musiknya saya juga. Sekolah musiknya saya. Terus selain itu juga saya ngajar di Universitas Pasundan. Oke. Iya, jadi saya ngajar untuk beberapa mata kuliah di situ. Jadi kesehariannya sih banyaknya itu. Ya ngurusin Agici Music School, terus ngurusin ngajar juga, dan ada beberapa kegiatan bisnis juga, kegiatan usaha juga yang ya lagi dijalanin pelan-pelan lah. Ya, Itu sih. ada hobi baru sih. Hobi, kalau hobi dibilang baru, Iya, hobi baru gitu. Belum pernah ngelakuin hobi ini. Hobi baru misalnya kalau tiba-tiba hobi mancing gitu. saya mancing. Kalau hobi sebetulnya ada beberapa hobi sih ya. Kayak misalnya biliar itu hobi lama, hobi dari dulu pas sekolah, SMA dan kuliah. Terus sempat berhenti lama dan beberapa tahun ke belakang mulai main lagi biliar dan sekarang tambah serius gitu main biliarnya. Itu jadi ya kalau hobi itu, terus sekarang juga lagi seneng sama motor Vespa. Vespa klasik. Vespa klasik ya, Vespa yang Mavic juga seneng gitu ya, segala macam motor Vespa seneng sih. Kalau kalau ke Vespa klasiknya memang karena punya histori aja dengan motor itu gitu ya. Karena ada beberapa ini juga kan kutipan yang bilang semua orang punya cerita dengan Vespa gitu ya. Kalau buat saya pribadi sih, ya saya pribadi ada ceritanya juga dengan Vespa ya. Itu Vespa. Dulu pas SMA saya main Vespa itu, punya teman sebetulnya, punya teman sebangku gitu. Pulang sekolah, pinjam Vespanya dia. Terus kalau mau jalan-jalan, pinjam Vespanya dia. Mau ngapel, pinjam Vespanya dia juga kan. Buset. Nah akhirnya pas beberapa tahun ke belakang saya tanyain, Vespa lu masih ada nggak? Ternyata masih ada. Dan udah 13 tahun dia jadi bangkai.
udah udah kropos semuanya gitu, terus ditanyain mau dijual nggak gitu, ya nggak dijual sih sebenarnya gitu. Udah pokoknya kalau misalnya daripada ini jadi bangke dan lama-lama ambruk apa habis gitu, udah deh jual aja lah gitu. Bangkainya jadi akhirnya dibawa terus direstorasi. Jadi Vespa itu tuh memang bukan karena apa ya, senang biasa aja, tapi memang ada ceritanya juga gitu dengan Vespa itu gitu. Gitu Dan sih. Vespanya nanti ada di sini di bawah. Iya di bawah. Wow. Hasil restorasinya ya. Itu bener tuh nggak salah Vespanya Mas. Apa? Nggak salah maksudnya beneran itu yang dulu Mas pakai. Iya benar. Emang modelnya sama gitu. Jadi stiker-stiker yang dulu juga kan sempat waktu SMA tuh. Jadi teman memang udah suka sama Burger Kill juga kan. Jadi selepas SMA itu dia pakai apa ya? Pakai bikin dari plat gitu dibolongin, terus dipilok tulisannya Burger Kill gitu. Jadi masih ada itu tulisan itunya gitu. Burger Kill-nya tuh. Iya di belakang yang di bawah plat nomornya dipilok Burger Kill sama dia. Keren. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Burger Kill apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah juga. Oke, lagi sibuk apa nih selain bermusik? Sibuk ya. Kalau di bidang musik sekarang lagi ngerjain mixing terus mastering kompilasi. Sih, tapi itu nggak renderan semua sih, campur ada. Kalau di luar musik, main skate, Main skate. skateboard. Di usia berapa nih Mas Random sekarang? Sekarang saya umur 27. 27. Bener juga ya. Nggak maju-maju di 27 terus. Jadi main skate, Main skate, yang street apa ball? ball, Oh, ball sih lebih seringnya. Oke, jadi bisa dikatakan itu hobi baru lah ya. Hobi lama yang bersemi kembali. Oke. Ada nggak hobi baru yang lu pernah punya hobi itu terus sekarang nyobain hobi Hobi baru mah kayaknya apa ya? kayak mancing misalnya? Mancing. Mancing enggak sih. Nggak ada hobi baru. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Itu aja sih hobi lama yang bersemi lagi. Lagi sibuk apa nih sekarang selain musik? Gue sibuk apaan ya? Ada. Gue sibuk. Gue lagi intens main agresif skate, inline skate gitu. Karena kebetulan anak gue kemarin lagi nyoba-nyoba itu, terus gue nemenin latihan kok. Kayaknya seru ya, udah gue beli juga akhirnya, makanya gue main juga. Lagi itu sih agresif inline skate, terus lagi fingerboard. Hobi selain musiknya ya, lagi inline skate, fingerboard, apa lagi ya? Selebihnya mah masih nyambung sama musik sih. Itu emang main tuh fingerboard maksudnya Fingerboard gue main, cuma ya nggak pro tapi bisa lah. Karena apa ya, mau main skate juga main skateboard juga main skateboard. Cuma waktunya sama males kayaknya nggak all out buat ngulik. Jadi udah apa yang gampang ya, fingerboard aja deh. bisa dibilang itu hobi baru sih. Itu sebenarnya udah lama sih. Gue main fingerboard dari kapan ya, lulus SMA 2009 2010 tuh baru mulai main fingerboard. Kalau main agresif inline skate baru setahun terakhir ini, karena kebetulan anak gua main skate. Nah, jadi biar ada olahraga selain main drum, ngapain ya, cari activity, udahlah ikutan anak gua lah main skate, inline skate itu. Selebihnya mah niatnya emang buat olahraga lah, biar nggak main drum doang gitu, keringatan lah. Oke, berarti belum ada hobi yang belum hobi baru lah ya, belum pernah dicoba. Oh, ada satu lagi lupa, lagi mendalamin. Tadi gue main game banget PUBG tapi mobile. Sekarang lagi nyobain main FPS tapi Call of Duty. Nah, gue lagi Black Ops 6 banget nih sekarang. Lagi Black Ops banget. Jadi itu apa faktor penilaian juga gitu. Nah, jadi kira-kira dari sisi ininya masuk nggak gitu. Kita nggak hanya mikirin untuk berkerjanya masuk nggak gitu, nggak hanya itunya gitu. Tapi kita mikirin juga dari sisi kolaborator kitanya gitu. Misalnya untuk sisi Evolnya sendiri cocok nggak nih BK-nya, tidak yang manly-nya, terus modernnya kayak gitu. Ada beberapa faktornya itu memang relevan gitu. Jadi ketika dikolaborasiin dan hasil output produknya juga kita ngelihat
bagus gitu ya, ya pasti kita juga lebih apa yang ngerasa ya seneng dan pede juga dengan produknya gitu. Kalau ini kan jarang banget ya BK kayak logo type brand Ya. yang lain, terus ada skull guns-nya Bergok tuh kayak belum ada deh. Outputnya bagus, outputnya enak, terus variannya juga. Jadi kita punya varian produk yang belum pernah kita bikin. Nah itu Evil tuh bisa merealisasikan itu. Varian produk sih. Apa ya? Mungkin gue dari yang bisa gue nilai produk ya. Keren sih, maksudnya dia simple. Ya. Mungkin disesuaikan dengan umur para personil Burger Kill juga yang udah 30 ke atas. Ya kan kayaknya udah males yang kalau kaos metal hitam yang full dengan artwork yang pengen pick me gue paling brutal gitu atau paling sangat. Gue suka sih dengan yang simple-simple kayak gini. Oke. Nice sih, keren. Dari tengkorak dulu. Di situ menurut saya adalah sebuah identitas yang merepresentasikan musik keras. Nggak harus metal tapi ya musik ekstrim lah gitu. Ya si pistol ini apa sih, Russian Roulette ini kan ada 8 gitu ya. 8 yang mengartikan ada apa? Arah mata angin. Wow, ini logonya apa ya? Intimidatif kali ya. Intimidatif ya. Don't mess with us. Iya nggak? Oke. Apa ya, ini ada pistolnya, kalau dia dia berbahaya lah mau dimanapun dia berada karena dia ke berbagai arah. Terus ada lingkaran, terus ada duri-durinya gitu. Ya ini ya don't mess with us. Terus kalau tengkorak ya represent musik metal sih kayaknya. Relevansi yang terjadi saat ini misalnya gitu, maksudnya kayak di luaran sekarang sedang bagaimana trennya, atau itu juga kan bisa kita sesuaikan lagi. Ya contoh kan dari slogan ini juga dulu awalnya itu hanya slogannya aja kan, belum ada lingkaran itu. Nah itu juga kan terjadi perubahan ya karena ada sesuatu hal juga gitu ya yang dirasa perlu gitu ya. Gitu sih. Berarti kalau berevolusi kemungkinan apa lah. Ya, ya. So, kalau Total sih, kayaknya. ya karena itu sesuatu yang sakral juga sih kalau buat band. Satu yang apa ya, salah satu yang menggurui gua pribadi juga dalam segi teknis dalam musik, terus teknis di luar musik, apa sih, sharing pengalaman segala macam. Karena kan pas gua masuk Burger Kill tuh gua di lingkup yang beda dari musik, dari apa sih, dari tongkrongan itu segala macamnya beda. Ebet itu orang yang visioner, perfeksionis, dan orang yang enak diajak ngobrol musik apapun. Karena saya juga dengerin musik apapun, nggak cuma metal. Ebet pun sama. Jadi kalau kita ngobrol musik, teh bisa lama, terus dari band A yang keras sampai ke band B yang lunak tuh nyambung weh. Itu sih enak diajak ngobrol. Melihat apa yang Burger Kill dan khususnya Pak Eben lakukan sih. Oh, mereka bikin ini tuh apa ya? Panutan kali ya. Gitu sih. Terus dia orang waktu itu gue pas awal-awal masuk Burger Kill tuh kan yang selalu ngebangun komunikasi dengan gue tuh Pak Eben. Jadi gue waktu itu kayak wah, gue punya abang nih yang asik banget nyambung. Banyak kasih insight juga gitu. Terus kita punya ya, kalau saya sama Eben tuh memang dari proses setelah saya masuk official di Burger Kill tuh banyaknya proses bermusik di Burger Kill itu kan dari gitar. Nah jadi
pasti akan lebih intens juga gitu. Jadi dari gitar dulu, berdua dulu gitu, dari situ bayangan riff gitarnya udah kebayang, baru masuk ke sesi studio atau bass. Ada bass juga ya Pak, sama drum gitu. Um, dan banyak waktu berdua juga setelah album Beyond itu apalagi tuh. Dan bikin lagu tuh seringnya di rumah saya. Oke. Di rumah terus bikin lagu pasti berdua sering. Jadi kalaupun ada yang lain ya jarang-jarang, tapi seringnya pasti berdua. Makna Begundal, dia support system dari Burger Kill. Kenapa Burger Kill itu harus ada sampai sekarang? Dan apa ya? Kalau nggak ada Begundal di depan panggung Burger Kill itu, kayak lu something makanan gitu lu, tapi nggak ada garamnya gitu, jadi nggak nikmat sih lu ngeband. Aduh, buat Begundal ya. Sing balager, sing sasoleh, dan soleha. Tuh mungkin udah yang lain bilang juga sih, dia part of Burger Kill, dia tuh oksigennya Burger Kill, cuma hanya namingnya aja yang berbeda, tapi satuan kita bersekutu, berbarengan semua membesarkan nama komunitasnya Burger Kill yang Begundal. Gimana ya, kayak apapun yang dilakukan Burger Kill, entah itu rilis karya, merchandise, movement, apa yang dilakukan Burger Kill itu juga semuanya untuk Begundal sih. Ya tahun ini insya Allah rilis album yang pasti gitu ya. Dan kejutannya adalah mudah-mudahan materinya juga untuk teman-teman Begundal yang emang nungguin juga, itu bisa ngobatin juga dan bisa lebih bikin Begundal juga lebih percaya bahwa oh iya, Burger Kill dengan situasi yang sekarang itu masih tetap bertahan dan terus berkarya gitu. Selain itu juga karena ini momennya 30 tahun, kita juga ada rencana untuk bikin satu show yang temanya adalah 30 tahunnya Burger Kill. Ini pasti akan jadi spesial show juga buat Burger Kill dan buat teman-teman Begundal juga gitu. Ini sekarang lagi kita olah. Ini udah beberapa proses perjalanan gitu sama tim eventnya, kita udah olah ini sampai ke ya beberapa fase lah, udah lumayan matang lah sekarang. Wow. Di Bandung rencana. Di Bandung.